Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Untuk mengukur kualitas iman, Allah Subhanahu wa taala selalu menguji manusia dengan berbagai ujian dan cobaan. Ada kalanya ujian itu berupa sesuatu yang amat memberatkan, dan ada pula ujian itu berwujud sesuatu yang amat menyenangkan. Allah berfirman, "Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan." Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Kedua bentuk ujian ini, menurut ahli tafsir Sayyid Qutb, memiliki tujuan yang sama, yaitu mengingatkan manusia agar tidak lupa kepada Allah. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang menjadi sadar dengan peringatan Allah itu. Justru, banyak di antara mereka yang lupa diri, bahkan tidak peduli sama sekali. Kepada orang-orang semacam ini, Allah dengan sengaja justru memberikan banyak fasilitas dan kemudahan agar mereka makin tersesat dan makin jauh dari petunjuknya. Di kalangan ulama Islam, proses penyesatan atau pembinasaan seperti disebutkan tadi dikenal dengan istilah istidraj, yakni suatu proses penyesatan melalui pemberian berbagai kenikmatan dan kesenangan. Dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 42-45 terdapat isyarat yang agak jelas bahwa istidraj terjadi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada seseorang, tetapi yang bersangkutan tidak sadar dan lupa diri. Yang kedua, karena lupa diri, orang tersebut makin berbuat dosa dan kejahatan, sehingga tenggelam dalam kesesatan. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja memberikan berbagai kenikmatan dan kemudahan sehingga yang bersangkutan makin leluasa dalam melakukan berbagai tindak kejahatan. Yang keempat, bahwa sudah tiba waktunya Allah Subhanahu wa taala harus menyiksa dan mengazabnya dengan siksaan yang datang tiba-tiba dan melalui cara yang tidak terduga-duga. Istidraj pada dasarnya merupakan sunatullah. Sebagai sunatullah, istidraj dapat berlaku kepada siapa saja. Untuk itu, kita tidak boleh terlena dan kehilangan daya kritis terhadap berbagai kenikmatan yang kita capai. Justru karena kita patut bertanya, adakah kenikmatan itu benar-benar anugerah? Ataukah ia justru merupakan hukuman atau azab dari Allah? Pernyataan seperti ini sungguh penting, karena manusia suka salah melihat sesuatu yang dianggapnya kenikmatan. Sekadar contoh, bila seseorang mendapat pangkat dan kedudukannya tinggi, maka ia dipandang telah mendapat anugerah dan nikmat dari Tuhan. Padahal, pangkat dan kedudukan itu, seperti kata Umar ibn al-Aziz, boleh jadi merupakan petaka atau musibah bila yang bersangkutan tidak dapat mengembannya dengan baik. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mengingatkan salah seorang sahabatnya agar tidak salah terka soal ini. Katanya, bila kamu melihat orang yang jahat mendapat kenikmatan dari Allah, ketahuilah bahwa itu pasti merupakan istidraj. Lalu Nabi SAW membacakan kepada sahabat tadi Surah Al-An'am ayat 44. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Lantas, bagaimanakah cara kita untuk menghindari istidraj? Berikut adalah cara-caranya. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Sebagai umat Islam, tentu saja keimanan merupakan bagian dari dasar kita dalam menjalankan kehidupan di dunia. Karena dengan iman yang kuat,
keberkahan yang sejati akan bisa kita dapatkan dalam hidup. Insya Allah, ketika kita beriman kepada Allah, segala hal yang menimpa, baik kesenangan atau kesengsaraan, kita akan senantiasa bersyukur dan meyakini bahwa apa yang terjadi itulah yang terbaik. Yang kedua, berdoa. Dengan berdoa yang sungguh-sungguh merupakan cara kita untuk meminta kepada Allah secara langsung agar diberikan keberkahan harta, waktu, keluarga, dan juga kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya. Akan tetapi, jangan sampai nikmat tersebut melalaikan kita, menjadikan kita malas untuk beribadah dan bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai terlena dengan kenikmatan dan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ingat bahwa sebaik-baiknya kenikmatan ialah yang akan kita dapatkan di akhirat kelak, kenikmatan yang kekal selama-lamanya. Yang ketiga, mengerjakan amal soleh. Dengan melakukan beramal soleh, insya Allah kehidupan kita akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan membalas segala amal perbuatan kita, bahkan balasannya berkali-kali lipat dan tidak kita duga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan baik, dan sungguh akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Yang keempat, memperbanyak introspeksi diri. Sebaiknya kita berintrospeksi diri untuk mengukur dan mengingatkan diri sendiri agar terhindar dari perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati diingatkan untuk memohon ampun, maka hal tersebut akan menyelamatkan kita dari arus istidraj. Hendaknya seseorang yang beriman menjaga diri dari harta yang haram dan berupaya konsisten dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Demikianlah informasi mengenai istidraj serta cara menghindarinya yang dapat kita ketahui. Semoga kita senantiasa terhindar dari perbuatan istidraj dan selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan, sehingga Allah senantiasa melindungi kita dalam keadaan apapun. Dengan banyak introspeksi dan koreksi diri, kita optimis dapat terhindar dari hukuman Allah yang disebut istidraj. Allahu a'lam. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.